فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Jadi sebenarnya yang namanya belajar itu memang butuh keseriusan. Ya, namanya belajar itu butuh pengorbanan. Ya, tatkala kita hendak menuntut ilmu, hendak belajar, maka banyak hal yang harus kita korbankan sebenarnya. Ya, selama yang kita korbankan itu bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang memang mesti harus kita ini kan. Ya, tapi selama masih bisa kita kesampingkan atau kita tunda bahasanya, ya kita tunda sementara waktu tatkala kita belajar, ya kita kesampingkan dulu. Ya, makanya para ulama selalu mengatakan lan yunalal ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak didapat dengan santai, tidak didapat dengan santai. Ya, tatkala waktu kita, kata para ulama, kita habiskan tuh ilmu. Ilmu yang kita dapat hanya sebahagian kecil saja. Bagaimana kalau hanya sekedar sempat? Makanya tatkala seorang menuntut ilmu, ingin belajar dengan media apapun sebenarnya, ima hadir di kajian secara langsung atau menggunakan media-media saat ini, sebenarnya dia butuh pengorbanan. Dia butuh mengesampingkan beberapa hal untuk fokus. Ya, maka menuntut ilmu itu bukan perkara yang mudah. Ya, kalau dia perkara mudah, tidak mungkin Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Coba lihat para akhwat, janji besar yang disampaikan oleh Nabi kepada orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Apa janjinya? Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya, bahkan Nabi SAW katakan, tatkala dia keluar menuntut ilmu, ya, niat untuk menuntut ilmu, mulai menuntut ilmu, ya, maka ia berada di sabilillah, berada di jalan Allah sampai ia selesai dalam menuntut ilmu. Berarti tatkala para akhwat mungkin berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu, dari semenjak berangkat dari rumah ke masjid itu sudah terhitung jihad di jalan Allah sampai pulang. Begitu juga tatkala kita ikut media, misalnya via Zoom, program kajian tafsir via Zoom, maka di saat kita memulai mengaktifkan demi untuk mengikuti kajian tafsir, maka sudah terhitung pahala fisabilillah. Sampai kapan? Sampai kita matikan, sampai kajian selesai. Itu semuanya ada nilainya di sisi Allah. Ya, ada nilai di sisi Allah. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Banyak hal yang kita kesampingkan dalam menuntut ilmu. Selama tidak dosa. Ya, selama tidak dosa. Artinya menuntut ilmu dengan misalnya mentaati keinginan ayah dan ibu misalnya, ya silahkan dahulukan mentaati ayah dan ibu atau yang semisalnya. Tapi selama tidak mengarah kepada dosa dan sebagainya, kita katakan menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Ya, menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Kemudian tatkala misalnya dalam kondisi kita mengikuti kajian via Zoom misalnya atau media yang lainnya, kemudian ada hal-hal yang memang tidak bisa tidak untuk kita lakukan. Ya, tidak bisa tidak. Dalam artian mesti kita tinggalkan. Mesti kita mungkin keluar sebentar, ya, atau melakukan sebentar kemudian kita balik lagi. Pada dasarnya tidak ada masalah. Ya, pada dasarnya secara hukum tidak ada masalah. Ya, sama seperti misalnya, sekalipun kita kajian di masjid atau di satu tempat pengajian misalnya, tiba-tiba ada kebutuhan yang memang tidak mungkin untuk ditinggalkan, ya tidak ada masalah, kita mungkin keluar. Setelah itu kita kembali lagi. Tapi sekali lagi, tatkala kebutuhan-kebutuhan itu tidaklah mendesak, tidak harus, demi untuk memuliakan ilmu, bersabarlah untuk duduk. Ya, bersabarlah untuk duduk. Ya, maka contoh kita ingatkan tatkala kita ikut kajian Zoom misalnya dalam satu pembahasan, ya, kemudian di sisi lain kita mungkin chatting, ya, kita buka aplikasi yang lain, memang tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu, akan tapi sebagai bentuk penghormatan kita kepada ilmu yang disampaikan, hendaknya kita kesampingkan itu dulu. 45 menit, 1 jam, nantilah setelah selesai kajian demi penghormatan kita kepada ilmu, baru kita buka. Ya, jadi ini yang dipesankan, dan ini para ulama katakan jika seandainya ini kita lakukan, maka ilmu itu akan besar dalam dada kita. Ya, karena kita menganggap yang disampaikan itu Al-Quran, disampaikan itu adalah sabda Nabi, disampaikan itu adalah
jalan yang ujungnya surga atau neraka. Jadi agama ini bukan perkara yang ringan. Tidak ada ringan dalam agama, semuanya berat dalam agama. Karena ujungnya surga atau neraka. Ya, maka dahulu para ulama kita tatkala belajar, mereka dulu pakai pensil ya dalam menulis. Kadang mereka butuh meraut karena mungkin patah. Ya. Demi Allah, para ulama sebutkan bahwa tatkala mereka belajar, pensil mereka patah. Itu mereka tidak berani merautnya. Di hadapan guru yang sedang menyampaikan materi agama. Terpaksa mereka hanya mendengar, tidak berani merautnya. Sampai disebutkan bahwa di majelis Imam Malik rahimahullah, tatkala sedang dibacakan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang berani berbicara, bahkan berbisik pun tidak berani. Kenapa? Yang dibacakan adalah sabda Rasulullah SAW, menghormati dan memuliakan sabda Rasulullah. Apalagi yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ya pada dasarnya kalau memang kebutuhan itu adalah kebutuhan yang mendesak, artinya tidak bisa tidak. Maka silahkan keluar, kemudian kembali lagi. Tinggalkan, kemudian kembali lagi. Tapi jika saatnya bisa dikesampingkan, ya bisa dikesampingkan, ya sudah. Bersabarlah, karena kita sedang berada dalam ibadah kepada Allah. Dan pahalanya sangat besar. Kita sebutkan tadi, dimudahkan untuk kita jalan menuju surga, dan terhitung kita berada fi sabilillah, di jalan Allah. Maka menuntut ilmu, para akhwat, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Semoga dengan ini kita bisa masuk ke dalam surga Allah, dan dengan ini Allah memperbaiki amal kita ke depannya. Wallahu ta'ala a'lam.